Assalamualaikum. Oke lur, jumpa lagi di channel Bayu Airbrush. Seperti janji kemarin yang kita bahas ya, di depan kita ada tangki yang sudah kita aplikasikan epoksi. Di sini kita akan bahas bagian koreksi. Seberapa layak epoksi kita naikkan ke base. Nah, di sini ada teknik gate code, semacam rambu-rambu untuk mempermudah kita saat teknik pengamplasan dan mempermudah melihat media seberapa layak kita naikkan ke base dan bisa melihat bagian-bagian yang mungkin masih perlu diperbaiki. Oke, kita langsung saja aplikasikan bahan yang akan kita pakai ya. Di sini saya cukup pakai pilok saja. Yang penting warnanya lebih gelap daripada epoksi. Di sini bisa pakai warna hitam. Oke lur, kita langsung aplikasiin saja. Dan mungkin saat pengaplikasian saya nggak banyak bicara karena saya pakai masker dan nanti saya jelaskan ya. Oke, kita ambil piloknya dulu. Dari sini mungkin kelihatan ya lur ya, ini pilok hitam dari Shogun, bisa dipakai untuk bikin rambu-rambunya ya lur. Dan teknik penyemprotannya, ingat jangan terlalu dekat. Di sini kita cuman butuh droplet yang ibaratnya nggak terlalu padat. Oke lur, macam kayak gini ya. Teknik penyemprotannya tidak usah terlalu padat karena nanti kita akan lakukan proses sanding. Oke, kita tunggu dulu biar kering dulu, nanti kita lanjut proses sanding. Oke, bisa dilihat sendiri ya, kita lakukan pengamplasan yang teksturnya seperti ini. Memang kita nggak full, nanti kita akan lakukan pengamplasan sampai bercak-bercak hitamnya ini hilang, dan nanti akan ketahuan apabila ada goresan-goresan kecil yang masih perlu diperbaiki. Untuk amplasnya di sini kita pakai ukuran 800. Kalau bisa pakai sanding block ya, pakai apa ya? Oh, pakai ini semacam spon yang lembek atau lunak supaya fleksibel. Oke lur, untuk tahap pengamplasan sudah selesai. Di sini mulai kelihatan mana yang perlu diperbaiki ya. Bentar, saya lihatkan. Oke, saya lepas HP-nya. Nah, oke lur, yang seperti gini udah pasti ini ada coakan ya. Di sini ada coakan, terus lubang jarum pun tetap kelihatan. Kelihatan lur. Sini, ini. Nah, ini lubang jarum. Ini perlu diperbaiki pakai dempul 1K. Nanti kita perbaiki yang pasti yang coak-coak begini nih, kita perbaiki dengan dempul. Tapi kalau untuk yang goresan-goresan tipis nanti kita bantu dengan epoxy filler. Nah, di sini kelihatan ini nggak bisa dijangkau dengan amplas ya. Jadi ini sebenarnya ini masih ada lubang ini
Nah, ini nanti kita baiki dengan dempul 1K yang nggak pakai obat ya, yang cepat kering. Nah, ini lubang-lubang jarum langsung kelihatan ya, jadi sangat efektif untuk cara melihat epoksinya sudah layak apa belum untuk naikkan base. Nah, ternyata di sini perlu ada perbaikan, jadi kita akan keringkan dulu airnya, lalu kita dempul dan kita amplas lagi. Nanti kita bantu untuk yang goresan-goresan kecil yang kayak gini. Ini nah, yang goresan-goresan kecil, sisa-sisa amplas kasar yang awalnya belum bisa hilang, nanti kita bantu dengan epoxy filler. Nah, karena kita butuh lapisan yang lumayan agak tebal ya, jadi kalau filler itu bisa membantu melapisi atau goresan-goresan kecil. Jadi kita lanjut untuk pendempulan, kita biarkan kering dulu ya lur ya. Oke lur, ini adalah hasil yang sudah kita perbaiki setelah kita get code tadi. Banyak sekali temuan-temuan yang ibaratnya mulai bermunculan ya. Jadi di sini sudah kita perbaiki, lalu kita nanti ini akan naikkan ke epoxy filler supaya membantu permukaannya lebih halus dan lebih sempurna, lebih lurus, sehingga layak kita naikkan ke base. Oke, kita epoxy dulu. Oke lur, di sini kita langsung saja aplikasikan untuk epoxy fillernya ya. Seperti biasa, di bagian-bagian yang bekas dempul kita dahulukan. Oke lur, di depan kita adalah media yang sudah kita aplikasikan menggunakan epoxy terakhir yang jenis filler ya. Dan di sini sudah saya amplas. Untuk sesi pengamplasan memang saya nggak rekam biar untuk menghemat waktu. Dan untuk amplasnya saya pakai ukuran 800 biar dapat halusnya juga dan dapat gritnya juga. Dan teksturnya bisa dilihat sendiri ya lur ya. Sudah halus, sudah layak kita naikkan untuk sesi base. Oke lur, kita langsung saja ambil catnya dan kita akan aplikasikan warna super wet. Nah oke, sebelum kita lanjut untuk pengecatan, usahakan kita lap dulu menggunakan microfiber, biar supaya siapa tahu ada debu yang menempel bisa terisolasi ya. Oke lur, kita akan lakukan untuk proses warna ya. Oke lur, di sini kita lakukan untuk proses pengecatan.
Nah, seperti biasa, lakukan di bagian-bagian pinggir tepi. Apabila ada cowakan ya kita dahulukan juga. Dan di sini untuk alat terus terang saya pakai Meiji Finer Force yang biasa saya pakai nge-clear sama ngecat ya. Kenapa? Karena kalau untuk urusan yang satu ini ya boleh jujur ini punya customer. Kalau yang video kemarin itu memang media yang tidak terpakai, jadi saya sekalian nge-reaction dari channel sebelah, ngikutin dengan alat yang sama. Terus terang di sini saya pakai alat yang biasa saya pakai supaya mendapat hasil yang ya bisa dibilang maksimal ya. Karena yang alat kemarin itu memang sudah tidak stabil, saya paksakan untuk ngikutin channel sebelah. Oke, seperti biasa di sini untuk pengecatan usahakan rapi ya, dari titik A ke titik B ada alurnya. Di situ bisa dilihat sendiri, saya mulai dari titik A menuju ke titik B dengan overlap yang rapi ya, walaupun overlapnya nggak rapet untuk yang pertama ini, tapi saya usahakan rapi. Nah, untuk penjelasan yang saya kemarin bahas, kenapa kita nggak bisa main asal-asalan one piece sheet, itu sebenarnya nggak semua bahan bisa diperlakukan seperti itu. Contohnya seperti video ini. Jujur saja di sini saya pakai NC. Kalau saya ngecatnya langsung tanpa jeda, tidak menutup kemungkinan nanti cat nggak punya kesempatan atau thinner nggak punya kesempatan untuk menguap. Di situ akan bakalan terjadi masalah, bisa mewek atau ya mungkin ada hal yang lain. Nah, di sini kita mungkin sedikit perlu penguapan atau perlu blast off ya, nggak lama, nggak sampai bertahun-tahun 10 tahun enggak ya. Di sini cuman butuh sekitaran 7 atau 8 detik. Di samping itu bisa juga untuk kita kesempatan membuang overspray ya. Lalu kita akan lakukan di layer kedua gitu. Jadi untuk layer pertama tadi kita memang overlapnya biasa saja. Untuk layer kedua kita agak basah, terus overlapnya cenderung lebih rapat. Nah, di sini sudah memasuki layer kedua. Kita akan naikkan ke layer ketiga. Karena apa? Karena mohon maaf, kalau untuk NC kemungkinan butuh 2 sampai 3 lapis untuk mendapatkan warna yang maksimal. Nah, di sini untuk layer ketiga kita jeda kemungkinan di 20 detik ya. Agak lama sedikit karena sudah dua tumpukan, 2 layer tadi. Kita kasih kesempatan sedikit untuk thinner menguap lebih sedikit lama. Oke, di sini kita siap untuk layer ketiga dan ritme saya percepat lagi dan overlap tetap saya rapi untuk alur cerita bukan alur cerita ya, jadi pemahamannya seperti itu. Usahakan ngecat itu serapi mungkin. Misalnya kita berangkat dari A menuju ke B, misalnya kita berangkat dari B yang menuju ke A gitu. Jadi jangan loncat-loncat kayak kodok, loncat-loncat kayak ini apa, cacing digoreng. Sorry, bukan begitu ya. Jadi usahakan ngecat itu ada alur atau ada jalan, ada ini ya, ada patokannya. Kalau misalnya berangkat dari A ke B, oke. Kenapa? Kalau nanti kita loncat-loncat itu pada akhirnya kita nggak bisa dapetin lapisan yang konsisten atau bill film yang konsisten. Jadi nanti akibatnya misalnya kita mulai dari pojok, kita lari ke tengah, terus kembali lagi ke pojok kanan, tapi nggak berurutan, itu bakalan bingung mana ini yang tebel, mana ini yang tipis. Pada akhirnya kita nembak lagi, dilihat masih belang, tembak lagi ya, akhirnya begitu, kita nggak dapat lapisan yang pas. Terus kemungkinan kalau kita ngecatnya seperti itu bisa jadi belang. Oke, di sini kita sudah selesaikan 3 layer. Untuk sesi berikutnya mungkin di sini kita nggak langsung bahas, mungkin di part 2 saja ya. Oke, nanti kita sedikit jelaskan seberapa layak base kita naikkan ke clear. Nanti kita akan sambung lagi. Oke,
Saatnya kita lihat untuk hasilnya. Di sini kemungkinan keringnya belum terlalu, tapi masih agak lengket-lengket ya. Sini. Dan seperti ini untuk penampakan sementara, dan untuk besok kita akan koreksi lagi apakah sudah layak kita naikkan untuk pengekliran. Nah, bisa dilihat ya lur ya, sangat masih, kalau mungkin ada kotoran besok kita baru bisa lihat, baru kita koreksi kotorannya ini di atas media atau ada ketanam sedikit. Nah, nanti ada caranya sendiri kalau untuk koreksinya ini. Oke, cukup sekian videonya, udah malam. Ini kita akan pindah ke ruangan supaya besok dapat ibaratnya apa ya, hawa panas dari matahari supaya cepat kering ya lur ya. Oke, nantikan video berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.